Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil amma ba'du. Anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar muatan IPS. Kompetensi dasarnya 3.2 dan 4.2. Kita masih di tema 7 kelas 4 SD. Indahnya keragaman di negeriku, subtema 1. Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Kalau kemarin kita sudah belajar ada bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang akan punah ya. Indonesia ternyata ada 77 bahasa yang daerah yang digunakan ya. Jumlah seluruhnya 147. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar keragaman bahasa daerah di Indonesia. Baik, buka bukunya halaman 99. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum belajar. Dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bish-sholihin. Baik. Halaman 99. Keragaman suku bangsa memengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah keragaman bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Kalau misalkan kamu pergi ke Aceh, bahasanya bahasa Aceh. Kamu pergi ke Solo, bahasa daerahnya bahasa Jawa. Kamu pergi ke Kalimantan, ya, ke Banjarmasin, bahasanya adalah bahasa daerahnya Banjar. Bahasa ke Baduy itu kamu bahasanya bahasa Sunda, Baduy. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Setiap suku bangsa, logat dan dialek yang khas, sehingga dapat membedakannya dengan suku lain. Kita bedakan dialek dan logat ya. Kalau bahasa Jawa, misalkan mengucapkan D, D-nya itu tebal. Kayak mandi, kamu sudah mandi belum? D-nya tebal itu berarti Jawa ya. Kalau misalkan D-nya itu agak tipis, malah nggak kedengeran, itu biasanya Sundanya Sunda Priangan. Di Tonggoh sana di pegunungan ya. Bandung jadi Bandung. Mandi jadi mandi. Nah, itu perbedaan dialek dan logat ya. Selanjutnya, oke, kita akan mengenal satu-satu. Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau, ya, kita akan membahas dari pulau-pulau besar bahasa yang digunakannya apa aja. Mari kita terbang pertama kita ke Sumatera, ya. Di Sumatera ada apa? Di Sumatera ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Melayu Jambi, ada bahasa Mentawai, ada bahasa Lampung. Nah, bahasa Indonesia yang kita gunakan ini itu induknya dari bahasa Melayu ya, jadi gak jauh beda bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, cuman dialeknya aja mengucapannya beda. Oke. Selanjutnya kita Pulau Jawa nih, pulau yang kita tempati ya. Di Pulau Jawa ada bahasa Sunda. Bahasa Sunda tempatnya di daerah Jawa Barat dan Baduy, Tangerang, beberapa Jakarta. Di Jawa Tengahnya di daerah ada ya sebagian bahasa Sunda. Selanjutnya di Jakarta ada bahasa Betawi. Betawi ini di DKI Jakarta. Di Jawa Tengah ada bahasa Jawa. Jawa Timur bahasa Jawa, ada juga bahasa Madura ya di Pulau Madura. Selanjutnya kita terbang ke Bali dan Nusa Tenggara. Di Bali menggunakan bahasa Bali, kemudian di daerah Nusa Tenggara Barat, di Pulau Lombok juga ada bahasa Sasak.
Di Nusa Tenggara ada bahasa Sumbawa, ya. Kalau Bali kita kenal dengan Hari Balinya, ya. Kalau di Sasak dengan bahasa Sasaknya, ya. Kemudian di Sumbawa ada kuda poni kebanyakan di sana, ya, bahasanya. Dari Sumbawa kita terbang ke Kalimantan, ini pulau yang sangat besar. Di Kalimantan dikenal ada bahasa Bahau, ada bahasa Kayan, ada bahasa Banjar. Nah, bahasa Banjar. Ini Kalimantan ini posisinya di tengah-tengah, ya. Makanya ada Tugu Katulistiwa. Kalau kita berdiri, ya, di garis kaki kita di sebelah bumi bagian utara, kaki yang kiri di bumi bagian selatan. Oh, tengah-tengah Indonesia, ya. Selanjutnya dari Kalimantan kita terbang ke Sulawesi. Di Sulawesi ada 4 bahasa yang besar, yaitu bahasa Bugis, artinya banyak digunakan oleh kebanyakan orang Sulawesi. Ada bahasa Bobongko, ada bahasa Budong-Budong, ada bahasa Baduy. Nah, ini hewan khas Sulawesi, ya. Beda dengan bagian Indonesia bagian barat, hewan-hewannya kayak tapir, ya. Ini tapir ini. Selanjutnya dari Sulawesi kita terbang ke Maluku, daerah kepulauan, ya, kebanyakan kepulauan. Ada bahasa Ambelau, ada bahasa Babar, dan ada bahasa Huruf. Ya, Singadalawan, nah, bahasa Ambon. Selanjutnya dari Maluku kita terbang ke Papua di bagian timur Indonesia. Ada bahasa Asmat dan ada bahasa Dabu. Nah, setelah kita belajar mengenai bahasa-bahasa di daerah, kita akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia ke bahasa Sunda, kemudian bahasa apa, ya, Jawa, ya, kemudian Melayu, dan juga bahasa Aceh, ya. Mari kita mulai. Apa kabar? Nah, apa kabar nih? Apa kabarnya? Bahasa Indonesia bilangnya apa kabar. Kalau ke Sunda, apa bahasa Sundanya apa kabar? Kumaha damang? Alhamdulillah pangesto. Ke Jawa, bahasa Jawa, piye kabare? Apik, apik Mas. Ke bahasa Melayu, apa kabar? Nah, ke bahasa Aceh, kue naba. Ya, kue naba. Saya ulangi, ya. Ke bahasa Indonesia, apa kabar? Kalau bahasa Sundanya, kumaha damang? Alhamdulillah, pangesto. Kalau ke Jawa, piye kabare, Mas? Ape, alhamdulillah. Bahasa Melayu, ape kabar? Apa kabar? Bahasa Acehnya, kue naba. Nah, itu bahasa-bahasa daerah yang kita kenal. Nah, selanjutnya kamu isi tabel di halaman 100. Kamu tulis sendiri bahasanya. Yang kedua, selamat datang. Ya, selamat datang. Yang ketiga, sampai jumpa, berjumpa lagi. Yang keempat, terima kasih. Yang kelima, mau pergi kemana? Oke. Selamat mengerjakan. Kita belajar bahasa daerah, ya, yang ada di Indonesia. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca doa. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.